Selamat malam teman-teman semuanya yang akan bergabung di Zoom kita malam ini. Kita akan belajar bedah buku Korintus. Sebelum kita belajar, kita akan mulai dengan doa. Nanti saya minta Niar yang pimpin dalam doa pembukaannya. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Kami sungguh berterima kasih ya Bapa atas Terima kasih kebaikan Tuhan di dalam Yesus. hidup kami ya Tuhan. Kami di malam Terima hari ini kasih. adalah kembali lagi ya Tuhan Yesus untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan semua yang kami boleh nikmati ini, yang kami alami ini bukan kebetulan ya Tuhan, tapi Ya, karena kasih-Mu dan cinta-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk bisa terus mendengarkan dengan sungguh, bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan Yesus yang akan Kau ajarkan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan saja yang menjamah hati kami, setiap bagian-bagian hati kami yang mungkin mengeraskan hati ya Tuhan, yang mungkin bebal. Tuhan pakai saja dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan juga yang urapi Bu Semi yang akan membawakan kebenaran ya Tuhan Yesus, firman-Mu dan pengajaran-Mu di malam hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan saja urapi, Tuhan yang pakai apa yang keluar dari lidah bibirnya ya Tuhan Yesus. Boleh ya, berkat daripada-Mu ya Tuhan, boleh terus memberkati kami, boleh terus ya Tuhan Yesus mengingatkan kami, mengoreksi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami juga rindu teman-teman kami untuk bisa datang ya Tuhan, untuk mendengarkan dan belajar bersama-sama dengan kami. Tuhan saja yang jamah mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan saja yang terima kasih uh, Tuhan. memberikan motivasi kepada kami ya Tuhan Yesus untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap orang yang akan mendengarkan YouTube kami nanti. Ya, Tuhan Ya Yesus. Tuhan sampai juga yang jamah, orang-orang yang akan mendengarkan ya Tuhan Yesus. Tuhan yang pakai ya Tuhan Yesus. Diskusi ini menjadi saluran berkat ya Tuhan Yesus Amin. bagi semua orang, terutama anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Bible study kami dari awal ini hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Niar. Selamat malam. Saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita.
Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Bagian akhir dari pembacaan kita itu bisa kembali mengingatkan kita kepada pendahuluan dan juga menjadi dasar pemikiran dalam kita membahas 1 Korintus 6 ini. Khususnya dalam hal melakukan dosa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kerajaan kegelapan alias neraka. Kita kembali diingatkan kepada pendahuluan bahwa Paulus meyakini jemaat Korintus adalah manusia-manusia rohani. Kalau tidak mau dikatakan 100%, kita bilang saja 99%, Paulus yakin jemaat Korintus adalah orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang telah menerima karunia Roh Kudus. Kita sudah bahas itu di pendahuluan dari bedah buku 1 Korintus, dan kebenaran itu dapat kita jadikan dasar pemikiran saat kita membahas 1 Korintus 6, khususnya ayat 1 sampai 11. Kita tetap supaya kembali mengingatkan, kita masih dalam rangkaian pasal 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 20. Itu rangkaian kita yang sedang kita dalami atau lihat lebih dekat, lebih detail, tapi ini bagian dari gambaran besar, the big picture is, diberi judul oleh buku kita ini adalah kejatuhan moral jemaat dan berperkara di pengadilan merupakan bukti dari krisis otoritas, bukti dari kekurangan otoritas para pimpinan gereja, yang juga menjadi bukti bahwa jemaat gereja kekurangan otoritas Injil. Jadi kita sudah bahas di pasal 5, hadirnya dosa inses itu merupakan bukti krisis otoritas, juga tindakan mengadukan sesama jemaat ke pengadilan rakyat. Itu juga merupakan bukti krisis otoritas. Merupakan bukti bahwa kuasa Injil tidak bekerja, tidak berdampak dalam hidup jemaat Korintus. Masuk ke pembahasan pendahuluan dulu dari pasal 6 ayat 1 sampai 11. Sudah kita pelajari di akhir, di ayat-ayat terakhir dari pasal 5, yaitu bahwa perintah Allah lewat Paulus, hakimi yang di dalam jemaat, jangan yang di luar. Hakimi jemaat, disiplinkan, hukum jemaat. Jangan orang-orang yang bukan bagian dari jemaat. Dan kita belajar malam hari ini, bukan hanya pelaku inses yang perlu dihakimi, tetapi juga pelaku dosa lain. Jadi kasusnya yang melakukan penipuan disebut Bapak A,
yang mengadukan perkara disebut Bapak B. Bapak B dirugikan secara material. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kalau banyak, berarti sudah masuk. Sebab itu saya beri judul investasi bodong dalam gereja. Bapak B dirugikan, yang membuat dia merasa perlu menuntut keadilan. Dan di dalam gereja, ia tidak menemukan otoritas yang ia anggap cukup untuk memberi keadilan baginya. Ada kemungkinan Bapak B sudah mengadukan perkaranya kepada pimpinan jemaat, namun mereka ini, para pimpinan jemaat, seperti kasus inses, tidak disertai kuasa ilahi. Banyak ngomong, banyak berfilsafat, banyak berretorika, namun tanpa kuasa ilahi. Kalau kita mau mengulang sedikit, para pimpinan ini bisa kehilangan otoritas karena mereka tidak mengutamakan Kristus dan salibnya. Karena mereka tidak fokus pada Kristus, kuasa Injil pun tidak menguasai hidup mereka. Mereka melayani sebagai pimpinan, tetapi tanpa otoritas ilahi. Terbukti saat mereka gagal menghakimi perkara-perkara yang sesungguhnya dapat dengan mudah diselesaikan dalam internal jemaat. Untuk memperluas wawasan pikiran kita, perenungan kita, saya mau mengajak kepada pertanyaan berikut. Apakah segala bentuk pelanggaran atau kejahatan harus di-keep dalam internal gereja? Bagaimana jika kerugian yang diakibatkan mencapai, kalau zaman sekarang, puluhan bahkan ratusan juta? Ini sudah masuk tahap investasi bodong. Atau bagaimana jika jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seorang jemaat itu berkaitan dengan kekerasan seksual, apalagi yang berulang? Apakah kasus-kasus sedemikian harus juga di-keep dalam internal gereja? Ini perlu menjadi pemikiran serius. Karena saat kita membuka wawasan dengan cara melihat medsos, kita dapati dalam beberapa gereja, saat kasus-kasus yang berat di-keep dalam jemaat, kasus tersebut ada, saya tidak bisa bilang semua, ada yang berulang dalam taraf yang lebih parah sampai ujung-ujungnya harus juga masuk ke pengadilan negara. Saya dapati kasus ini di Amerika Serikat. Kasus seorang ayah melecehkan anak putrinya, diadukan kepada pimpinan gereja. Pimpinan gereja memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal dalam gereja. Namun ternyata si ayah melakukannya lagi. Dan akhirnya kasusnya sampai terbongkar, diadukan akhirnya ke negara juga,
akhirnya sampai ke tahap pemenjaraan dari si ayah. Karena itu, saat kita bahas 1 Korintus 6, bagaimana Paulus menasihati untuk mengkeep sebuah masalah dalam lingkup gereja, itu kita harus seimbangkan dengan misalnya Roma 13 ayat 4. Karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, akan pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kita bisa menyeimbangkan apa yang kita bahas malam hari ini dengan Roma 13 ayat 4. Sehingga saat kita harus menjawab pertanyaan apakah boleh seorang Kristen mengadukan sesama jemaat, sesama orang Kristen ke pengadilan? Bolehkah? Jika kita bilang tidak boleh, apakah itu mencakup semua jenis kejahatan atau pelanggaran? Itu bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Kita mau mulai pembahasan kita lebih lanjut. Sin on the church. Paulus mempermalukan gereja bukan karena Paulus kurang ajar, tetapi Paulus hanya menyingkapkan keadaan gereja di Korintus. Kita akan melihat di bagian ini, pasal 6 ayat 1-6, Paulus membandingkan tindakan mengadukan perkara ke pengadilan dengan masa depan gereja, di mana gereja akan menjadi hakim atas dunia. Paulus ingin bilang di bagian ini, ayat 1-6, hal ironis saat orang-orang yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh Kristus, itu mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak dibenarkan oleh Kristus. Berdasarkan, pertama tentu karya Kristus di salib, kedua adalah prinsip atau teologi eskatologi. Oleh karena Kristus, mereka memiliki kepastian, orang-orang kudus memiliki kepastian bahwa di akhir zaman mereka akan menjadi hakim. Itu pendahuluan dari pasal 6 ayat 1-6. Kita masuk ayat per ayat. Ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan sesama jemaat berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ya, kembali diingatkan bahwa Paulus meyakini semua jemaat Korintus atau 99% jemaat Korintus adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Paulus melihat pada saat ia menginjili kota ini,
jemaat-jemaat yang ia layani sudah lahir baru. Paulus bukan pendeta zaman sekarang yang bisa dibodohi oleh jemaat pura-pura lahir baru padahal belum. Tentu Paulus tidak demikian. Paulus tahu secara benar bahwa jemaat Korintus adalah manusia-manusia rohani, orang-orang percaya yang telah lahir baru, termasuk mereka yang terlibat dalam tuntutan ke pengadilan. Karena itu Paulus katakan, kamu tuh orang-orang telah dibenarkan. Kok bisa-bisanya mencari kebenaran, mencari keadilan kepada hakim yang tidak dibenarkan oleh Kristus? Itu kan pertanyaan intinya. Kok kamu berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Ayat 2, dalam Kristus ada kepastian, termasuk kepastian bahwa suatu saat orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus akan menghakimi dunia bersamanya, bersama Kristus. Memang sampai saat ini hal itu belum terjadi. Namun meski belum terjadi, posisi kita adalah hakim atas dunia. Posisi orang-orang Korintus, jemaat Korintus adalah hakim, meski pengadilannya belum terjadi, namun posisi mereka adalah hakim atas dunia. Namun terbalik saat mereka menempatkan dunia di atas mereka, mencari keadilan kepada dunia. Paulus pun berkata dalam ayat 2 ini, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ini tentu dibandingkan dengan nanti orang-orang yang dikuduskan ini, yang dibenarkan ini, akan menghakimi perkara-perkara yang menyangkut kekekalan. Perkara-perkara yang adikodrati, supranatural, yang melampaui apa yang ada di bumi ini. Paulus bilang, hal-hal yang sementara, hal-hal yang tak berarti, kok kamu nggak bisa urus? Padahal kan kamu hakim dunia. Itu ayat 2, termasuk ayat 3 dan 4. Bukankah kamu juga akan menghakimi malaikat-malaikat? Di ayat ini, Paulus menekankan betapa istimewanya jemaat Korintus di dalam Kristus karena karya salib Kristus. Mereka istimewa, mereka adalah hakim atas dunia.
Karena itu, mengadukan perkara biasa, perkara tak berarti, perkara receh kepada orang-orang tak percaya, itu justru mempermalukan Kristus. Jemaat Korintus gagal dalam tanggapan mereka terhadap anugerah Kristus. Sebuah keistimewaan yang Kristus beri, namun mereka tidak menanggapinya dengan benar. Ayat 5 merupakan sarkasme yang sangat tajam. Paulus bilang, kalian kan pada bangga tuh sebagai orang-orang berhikmat. Kalian kan membandingkan diri dengan para filsuf Yunani. Masa sih nggak ada satu pun di antara kamu tuh yang cukup berhikmat untuk mengurus perkara-perkara yang remeh ini. Kalian ngaku-ngaku orang pinter, orang berhikmat. Masa sih perkara begini aja kalian nggak bisa selesaikan? Sekali lagi ini sarkasme tingkat dewa. Ayat 6, belum kita diskusi. Paulus menjelaskan bahwa baik yang menggugat maupun yang digugat, yaitu si pelaku kejahatan, sama-sama memiliki prioritas yang salah dalam hidup mereka. Fokus hidup mereka bukan pada perkara-perkara yang akan datang, tetapi pada perkara-perkara remeh-temeh di dunia yang akan binasa ini. Karena itu menjadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan sebelum kita mengajukan tuntutan, sebelum kita mengiyakan saat seseorang bertanya, bolehkah saya mengajukan tuntutan? Pertanyaannya adalah ini, apakah tuntutan tersebut didasari oleh keutamaan perkara-perkara remeh-temeh di dunia yang akan binasa ini? Jika iya, nggak usah. Jika ternyata nuntut ke pengadilan, dasarnya adalah mengejar perkara-perkara yang fana di dunia ini, maka tidak usah menuntut ke pengadilan. Kita bisa berkata seperti itu. Ayat 6 selesai. Kita masuk dulu ke dalam diskusi. Silakan Ibu Rini. Selamat malam teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari pembahasan kita di 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 6? Kalau malu bertanya boleh di chat. Halo. Adakah? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Puji Tuhan, kita lanjut ke pendahuluan pasal 6 ayat 7 sampai 11.
Setelah di ayat 1 sampai 6, teguran Paulus lebih tertuju kepada para pimpinan gereja, maka di ayat 7 sampai 11, teguran Paulus ditujukan kepada Bapak A, pelaku kejahatan, dan Bapak B, si penuntut. Pada Bapak B, Paulus mengingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu intinya. Sekali lagi ini masih pendahuluan dari pasal 6 ayat 7 sampai 11. Itu kepada Bapak B agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kepada Bapak A, Paulus mengingatkan statusnya sebagai manusia rohani, manusia yang telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh karya Kristus. Oke, kita masuk ke ayat 7. Kalau di terjemahan kita ini kurang jelas. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Perkara itu maksudnya apa? Belum jelas. Tetapi kalau kita lihat di English Standard Version, dipakai kata lawsuit. Perkara di sini maksudnya perkara pengadilan. Jadi Paulus katakan di sini, menuntut saudara seiman ke pengadilan itu merupakan kekalahan. Jadi meskipun Bapak B menang secara hukum, tetapi kenyataan bahwa ia seorang pecundang itu nggak mungkin diubah. Paulus katakan, kamu seorang pecundang. Meskipun mungkin menang di pengadilan, tetapi kamu seorang pecundang. Karena itu Paulus memakai pertanyaan retorika, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, ini dapat kita hubungkan langsung dengan pengajaran Kristus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang, bagi orang dunia, saat ditanya, mengapa kamu tidak suka menderita ketidakadilan, mengapa kamu tidak suka menderita ketidakadilan? Bagi orang dunia, tentu jawabannya banyak sekali. Thousand reasons. Namun, bagi manusia rohani, setidaknya dalam konteks ini, jemaat Korintus mempunyai dua dasar. Yaitu pertama, menaati pengajaran Kristus dan meneladani keteladanannya. Kedua adalah kerugian yang sementara di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan surga yang sudah menunggu mereka dalam kekekalan. Dua hal ini menjadi dasar untuk rela menderita ketidakadilan, rela dirugikan. Ini tentu pernyataan yang hanya dapat ditangkap atau dimengerti oleh orang-orang yang sudah lahir
baru. Dirugikan secara materi yang bersifat sementara, fana, sudah seharusnya Bapak B bisa berbesar hati untuk mengalah. Kita masuk ke ayat 8. Paulus masuk kepada teguran kepada Bapak A, sumber permasalahan, pelaku kejahatan. Kita bisa bilang, ialah pelaku investasi bodong, pelaku penipuan. Kejahatan semacam ini tidak seharusnya ada di hidup orang percaya. Tidak seharusnya hadir dalam persekutuan jemaat atau umat Kristus. Kita lihat ayat 9 sampai 10. Di dalamnya Paulus mendaftarkan dosa-dosa yang seharusnya tidak ada dalam persekutuan jemaat, dalam hidup orang-orang yang telah lahir baru. Ada 9 saya daftarkan di sini. Pertama adalah percabulan. Sembilan dosa yang hanya ada pada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak disucikan untuk kemudian dikuduskan, mengalami pengudusan, dan dibenarkan. Satu adalah percabulan, penyembahan berhala. Kedua, 3 banci, 4 pemburit, 5 pencuri, 6 kikir, 7 pemabuk, 8 pemfitnah, 9 penipu. Dosa-dosa ini hanya pantas ada di orang-orang yang akan binasa. Tidak seharusnya ada dalam hidup orang percaya, manusia rohani. Tentu masalahnya adalah ternyata si Bapak A melakukan penipuan, memperkaya diri dengan merugikan orang lain. Itu faktanya. Namun di saat yang sama, Paulus yakin Bapak A ini, si pelaku kejahatan, orang yang telah lahir baru. Bagaimana menyeimbangkan dua hal ini? Untuk itulah kita perlu belajar, dalami, supaya dalam persekutuan jemaat, dalam kesehatian, kita bisa bersikap dengan tepat. Tentu dalam hal-hal seperti ini, selain kita punya dasar teologi yang mumpuni, yang dapat diandalkan, kita pun harus lihat per kasus dalam ketergantungan pada hikmat Roh Kudus. Barulah kita bisa bersikap dengan tepat. Seperti sudah kita bahas di 2 Selasa kemarin, Selasa kemarin lagi, selalu dalam hal pendisiplinan,
penghakiman terhadap jemaat itu bersifat remedial untuk membawa kepada pertobatan. Sekali lagi, peranggapannya adalah orang tersebut sudah lahir baru, sehingga bisa dibawa kepada kesadaran, saya nggak pantas hidup seperti ini. Yang menjadi masalah adalah saat sebuah gereja dipenuhi oleh orang-orang yang tidak lahir baru. Ini dia masalah gereja modern. Kita sudah mulai masuk kepada aplikasi. Inilah masalah gereja modern, gereja masa kini. Terlalu banyak jemaat, tanda kutip. Mereka nggak benar-benar jemaat. Mereka hanya dibaptis, tetapi tanpa kelahiran baru. Kita mau ngomong apa aja, seperti yang Paulus telah jelaskan di sini, mereka nggak akan tangkap. Mereka nggak sampai kepada tahap remedial, di mana mereka menyadari kesalahan, mereka lulus. Remedial kan tujuannya seperti itu, mengulang ujian supaya lulus. Mereka akan tahap seperti itu, nggak akan sampai pada tahap seperti itu. Sekali lagi, perlu dasar teologi yang kuat, yang mumpuni, dan kita lihat case per case dalam ketergantungan pada hikmat Roh Kudus. Baru kita bisa memaknai 1 Korintus 6 dengan tepat, dengan alkitabiah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua sehingga kita belajar dan belajar bedah buku demi buku itu tidak percuma, tapi sungguh-sungguh kita dipersiapkan untuk kepada masa-masa kesempurnaan gereja. Masa-masa di mana gereja dipenuhi oleh orang-orang lahir baru. Ada masalah pasti. Ada yang lemah pasti. Ada yang sempat gagal pasti. Tetapi mereka bisa melewati remedial. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjutkan sedikit. Di ayat 9-10 ada 2 poin tadi, ketiga dan keempat, banci dan pemburit. Buku ini menjelaskan, cukup panjang juga. Dia pakai 3 paragraf buat ini. Jadi cukup panjang. Prinsipnya adalah banci itu, kalau dalam hubungan seksual, banci itu ceweknya. Dalam hubungan homoseks ya. Banci itu ceweknya. Dan dalam budaya Korintus saat itu, banyak orang-orang muda menjual diri untuk dipakai oleh orang-orang yang lebih tua. Inilah banci yang diterjemahkan banci dalam LAI. Apakah mereka harus flamboyan atau melambai? Itu tidak dijelaskan. Tidak pasti dalam hal itu. Yang ditunjuk oleh Paulus adalah perilaku menjual diri untuk memuaskan seks para pria dewasa. Sekali lagi, untuk melihat, mengerti praktek ini lebih dalam, tentu perlu kita masuk kepada sejarah dunia Greco-Roman. Baru kita bisa lebih jelas. Prinsip dasar seperti itu. Ada orang-orang muda
yang menjual diri dengan imbalan tertentu untuk, bahasa kasar sedikit, disodomi oleh orang-orang yang sudah cukup dalam ekonomi, orang-orang yang lebih tua. Nah, orang-orang yang lebih tua ini disebut dengan pemburit di poin 4 tadi. Jadi kita bisa membedakan antara banci. Banci itu dalam hubungan homoseks ceweknya, pemburit dalam hubungan homoseks itu cowoknya. Yang cewek itu pasif, yang cowok itu yang aktif. Ini sebagai tambahan sedikit untuk kita lebih mengerti kata banci dan pemburit. Jadi kata banci itu sedikit kurang luas ya. Karena yang dimaksud oleh ayat ini perilaku menjual diri kepada orang yang lebih tua. Ya. Kita masuk ke ayat 11. Dulu beberapa jemaat Korintus melakukan dosa-dosa ini. Sekarang oleh anugerah Kristus mereka bebas. Regenerasi, pengudusan, pembenaran. Ini semua anugerah Kristus. Mereka telah mengalaminya. Ya, ini yang menjadi penekanan sehingga kita nggak bisa langsung memperlakukan kepada jemaat di gereja-gereja modern. Tentu banyak faktor. Salah satunya, gereja modern dipenuhi oleh generasi-generasi penerus dari orang yang lahir baru. Tetapi tentu anak-anak ini belum tentu lahir baru. Namun dia sudah lahir dalam gereja. Dia bertumbuh dalam gereja, dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Namun apakah dia lahir baru? Apakah ciri-ciri lahir baru ada di anak-anak ini? Itu kan salah satu faktor. Beda jauh dengan jemaat Korintus. Mereka dulunya semua pelaku kejahatan. Injil hadir, mereka diselamatkan. Jadi Paulus bisa yakin, Paulus bisa yakin mereka ini sudah lahir baru. Saat didisiplinkan, mereka akan melalui dengan semangat remedial. Kita bisa bilang seperti itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita belajar malam hari ini bahwa didisiplinkan itu akan ditanggapi secara tepat hanya oleh mereka yang telah lahir baru. Karena itu, kembali ke kasus awal tadi, seorang ayah melecehkan anak perempuannya. Saat sudah diperingati, mengulang-ulang lagi, itu sebenarnya sudah menjadi ciri dari orang belum lahir baru. Kalau saya bisa simpulkan bagian kita malam hari ini, saat seseorang sesudah diperingatkan bahkan didisiplinkan, masih mengulang-mengulang lagi, kemungkinan besar orang tersebut memang belum lahir baru. Dan bagi saya pribadi, ini tentu tidak bisa menjadi patokan. Orang tersebut, it's okay untuk diserahkan kepada pengadilan untuk membuat dia benar-benar jera melalui proses pemenjaraan.
Kiranya pembelajaran kita malam hari ini lebih lagi melengkapi kita. Tentu sekali lagi perlu hikmat dan hikmat, karena bagian ini sulit, terlebih saat masuk dalam dunia semakin jahat, pengaruh-pengaruh luar biasa. Kita mungkin sudah mendekati zaman di mana jemaat Korintus hidup, di mana memakai PSK itu sesuatu yang biasa. Kita memang belum siap itu ya. Tapi banyak-banyak sekali kejahatan yang sudah masuk ke dalam gereja. Kita harus bersikap. Kalau enggak, seperti minggu lalu, dunia gereja sama saja. Gereja tidak menyediakan alternatif bagi orang-orang yang sudah bosan dengan dunia, sudah bosan dengan keterikatan dosa. Saat mereka cari harapan, mereka tidak memperoleh di dalam gereja, jika gereja sama saja dengan dunia. Karena itulah kita perlu bersikap dalam hikmat ilahi, ketergantungan, dan dasar teologis yang kuat. Puji Tuhan, selamat malam. Persilakan Ibu Rini memimpin diskusi. Ya, selamat malam teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya pada Bung Semi atau menambahkan. Saya masih menunggu. Pembelajaran kita malam ini perlu perlu pimpinan Tuhan, supaya kalau bagi saya pribadi biar lebih ngerti lagi gitu. Minta Tuhan hikmat untuk belajar firman Tuhan tuh lebih lagi ngerti, biar di saat didisiplinkan kita bisa terima gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya, boleh dari Niar, Agnes, Bow, Kasuci. Halo, nggak usah berebutan. Kalau nggak ada, tidak ada ya teman-teman ya. Kalau misalnya Mas tiba-tiba nanti setelah kita tutup pembelajaran kita malam ini, tapi masih ada pertanyaan, boleh WA saya atau WA Bung Semi langsung. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta yang berdoa siapa ya? Agnes dia, Mas, yang berdoa, Mas. Malam hari ini ya Tuhan, kembali ya Tuhan, kami belajar lagi ya Tuhan Yesus tentang kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk segala pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang mungkin tidak kami pahami, tidak kami mengerti ya Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan terus membukakan hal-hal yang baru ya Tuhan Yesus bagi kami ya Tuhan, menambahkan penghikmatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus dalam mengerti firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan pimpinan-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biar hanya hikmat-Mu saja Tuhan menjadi bagian milik kami ya Bapa. Sehingga Tuhan pada saat ada hal-hal yang di luar dugaan kami ya Tuhan Yesus, kami terus ingatkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk Bung Semi ya Tuhan. Terus perlengkapi Bung Semi ya Tuhan dengan hikmat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu ya Tuhan. Agar dengan hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus, Bung Semi boleh menjadi perpanjangan Engkau ya Tuhan Yesus dalam mengajar kami dan membimbing kami dalam Bible study ini ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah mengikuti Bible study pada malam hari ini. Biar firman-Mu boleh menjadi bagian milik kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya juga ya Tuhan, Kau juga sudah memberkati Bung Semi dan Karini ya Bapa. Pertemukan kami Tuhan Yesus pada hari-hari selanjutnya ya Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru ya Tuhan, dengan kerinduan yang lebih lagi ya Bapa, untuk kami tidak lelah berhenti belajar firman-Mu ya Bapa, karena sungguh ya Tuhan, di hari-hari yang jahat ini, kami sungguh membutuhkan firman-Mu lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami
kasih ya Tuhan, kami tutup Bible study kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.